memang Allah tidak pernah langsung mengatakan Nabi maksum. Ada ayat yang mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga dan melindungimu dari manusia. Tapi ayat yang ada di surat Al-Maidah ini tidak menyebutkan Nabi maksum dari dosa. Tapi sebutan Nabi maksum itu bisa kita dapatkan dari pertama riwayat-riwayat yang ada, khususnya dari jalur Ahlul Bait sedemikian banyak riwayat yang menyebutkan Nabi-Nabi itu adalah manusia-manusia maksum. Kedua adalah pendekatan logika. Kalau kita mau menggunakan pendekatan logika, lalu kita melihat kepada ayat-ayat suci Al-Quran, hikmah daripada diutusnya Nabi, hikmah daripada diturunkannya syariat, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Nabi itu pasti maksum. Yang berikutnya lagi adalah beberapa ayat Al-Quran dengan jelas menyebutkan satu ungkapan yang kalau tidak kita pahami sebagai maksum, apalagi yang kita pahami. Satu, berkenaan dengan Nabi Muhammad, ya, dengan Rasulullah SAW. Al-Quran mengatakan begini, Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dibersihkan sebersih-bersihnya Ahlul Bait. Salah satunya siapa? Rasulullah. Berikutnya lagi ayat apa? Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Kalau ditaati Rasul, Rasul harus ditaati mutlak seperti kita taat kepada Allah. Pertanyaan, mungkinkah Allah berbuat salah dalam memerintahkan? Jawabannya, tidak. Mungkinkah Allah melakukan kesalahan? Tidak. Berarti setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti benar, maka kita wajib untuk mengikutinya. Kemudian penggalan berikutnya, wa ati'ur Rasul, dan taatilah Rasul tanpa ada batasan. Taati Rasul, apapun yang Rasulullah perintahkan. Ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa perintah Nabi sama seperti perintah Allah, tidak mungkin mengandung unsur kesalahan. Sebab kalau ada kemungkinan unsur kesalahan, ada ayatnya. Ayatnya mengatakan begini, masalah taat dan patuh kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, ayah dan ibu maksud saya. Ada rambu-rambunya. Kalau sudah sampai ke ini jangan ditaati. Ayatnya mengatakan begini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Salah satu ungkapan Al-Qur'an dalam menyebutkan hubungan kita dengan orang tua kita adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ayahmu, ibumu memerintahkanmu kepada suatu perintah yang ujungnya pengingkaran kepada Allah. Pengingkaran pada Allah tidak harus kafir, maksiat pun masuk. Kalau ayah dan ibumu, ayah atau ibumu memerintahkanmu untuk bermaksiat kepada Allah, Allah mengatakan fala tuti'huma. Jangan ditaati. Artinya ayat ini mengatakan seakan-akan gini, taatilah ayahmu, ibumu, taati. Kalau maksiat stop, jangan. Nggak boleh taati. Artinya orang tuamu mungkin berbuat salah, mungkin memerintahkan hal yang tidak benar, karena bukan maksum. Tapi untuk Nabi tidak ada catatan itu. Perintah Nabi mutlak wajib dijalankan, wajib untuk dilakukan. Loh kalau Nabi memerintahkan kesalahan, nggak mungkin, pasti benar perintahnya. Nggak ada rambu-rambunya. Nggak ada kata-kata wa'in amaraka bimaksiyah misalnya atau bisyirk fala tuti'hu, tidak ada. Ini menunjukkan bahwa semua perintahnya pasti benar. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayat yang mengatakan, tapi ini dalam sisi ucapannya, tentang Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah melakukan notok, tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang dibicarakan dan keluar dari lisan beliau adalah wahyu, wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, berarti sesuatu yang disampaikan pasti mengandung wahyu. Nah, jika ucapan itu adalah salah satu yang keluar dari seorang manusia, maka selain ucapan, manusia juga memiliki fi'il, perbuatan yang keluar dari dia. Dan kalau kata-katanya itu pasti terjaga, maka juga perbuatannya juga terjaga. Apa maknanya Allah mengatakan bahwasanya semua yang diucapkan Nabi itu wahyu? Supaya manusia yang disuruh untuk taat pada Nabi itu tidak ragu-ragu untuk menerima kebenaran dari Rasulullah.
Tapi jangan lupa bahwa kebenaran itu disampaikan tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Bahkan kebenaran yang disampaikan dengan perbuatan lebih mengena daripada kebenaran yang disampaikan dengan lisan. Kalau lisan saja dijamin, maka perbuatan juga harus dijamin. Ini istilahnya ada maqam aulawiyah. Ada ayat Al-Quran mengatakan begini, jangan kau katakan kepada orang tuamu, wala taqul lahuma uff. Nah kalau mukul bagaimana? Ya uff aja nggak boleh, apalagi mukul. Tabligh dengan lisan, dengan tabligh dengan perbuatan mana lebih mengena? Perbuatan lebih mengena. Kalau lisan saja dijamin, maka perbuatan juga pasti dijamin kebenarannya. Ini adalah logika-logika yang bisa kita sampaikan, paparkan mengenai kemaksuman seorang nabi. Memang tidak ada ayat Al-Quran yang secara khusus menyebut kata maksum dilabelkan untuk nabi, bahwa nabi itu maksum. Tapi kan tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu.